Oke, bagus semua. Gimana hari ini? Luar biasa, bagus. Ini semangatnya kayaknya pada kurang semua, kurang tidur semua apa gimana nih jadinya nih? Begadang semua nih. Semangat tuh. Oke, buat pagi ini kita mulai dulu intermezzo dulu ya sebetulnya. Mungkin ini salah satu yang bikin kalian jadi nggak semangat karena memang data yang keluar hari ini Jakarta peringkat pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Jadi mungkin ini yang bikin kita pagi-pagi jadi nggak semangat ya. Udaranya jelek. Jadi memang disarankan buat kalian jaga kesehatan terus. Sama sekarang sih biarpun katanya udah boleh buka masker di outdoor, tapi ya diusahakan tetap pakai karena ya emang udaranya lebih jelek. Oke, intermezzo aja sedikit. Kita lanjut ke kalender ekonomi kemarin. Kita review sedikit tentang kalender ekonomi Rabu 15 Juni 2022. Oke, di mana kemarin malam sebenarnya data dari core retail sales Amerika Serikat dan retail sales bulanan sendiri itu sebelum kurang begitu bagus. Sebelum bisa dibilang bagus, bisa dibilang kurang begitu bagus ya, karena memang kalau ini naik sebetulnya bisa menjadi peluang inflasi naik lagi. Sedangkan sekarang kan Amerika sendiri pengennya inflasi turun. Jadi mungkin ini bisa dibilang jadi petanda yang cukup baik sebetulnya, karena inflasinya bisa dibilang mungkin agak melandai. Nah, yang hot itu tentu semalam yang kita nanti adalah Federal Funds Rate. Jadi kebijakan suku bunga daripada Fed sendiri. Di mana sebelum kemarin itu Fed sendiri memperkirakan itu sebenarnya kenaikannya tetap 0,5 menjadi 1,5% untuk suku bunganya. Namun kemarin akhirnya dikeluarkan angka kenaikan 0,75 basis point. Jadi saat ini untuk Fed sendiri bunganya mencapai 1,75 basis point. Nah, hal ini membuat sebetulnya sudah mau diantisipasi oleh pasar karena memang sebelum FOMC meeting sendiri Jerome Powell sebagai ketua Fed itu sudah mengatakan bahwa kenaikan 0,75 basis point itu bukan sebuah kemustahilan karena memang melihat saat ini inflasi itu justru kemarin sudah naik 0,5, belum melandai juga, akhirnya mungkin coba lagi 0,75. Nah ini dilihat lagi nih responnya, mungkin bulan depan diharapkan mungkin inflasi itu bisa sedikit jinak lah, gak liar lagi kenaikan kayak kemarin. Nah untuk data pagi ini juga ada data yang cukup bisa kita bilang membuat pasar volatil, terutama untuk mata uang Aussie. Aussie itu ada employment change dan juga unemployment rate. Di sini untuk employment change-nya sendiri naik cukup signifikan dari bulan sebelumnya, yaitu 4.000 pekerja, diperkirakan di angka 25.000 pekerja, dan hasilnya itu ada di angka 60.600 pekerja. Namun memang untuk unemployment rate-nya sendiri ada kenaikan dari 3,8 ke 3,9. Sebetulnya hanya balik lagi ke data seperti data bulan lalu. Nah, buat hari ini apa sih yang bisa menjadi penggerak market juga? Kita bisa perhatikan nanti yaitu pada jam 2:30 sore itu ada SNB policy rate. SNB itu bisa kita bilang Fed-nya Swiss National Bank. Jadi buat mungkin trader yang trading pada mata uang USD CHF ini bisa kita perhatikan untuk SNB policy rate. Dan juga nanti jam 6 sore jam 6 sore itu ada dari GDP juga. Jadi British National Bank juga akan mengeluarkan kebijakan suku bunganya. Jadi memang setelah Fed minggu ini tuh cukup sibuk. Nanti siang kita ada SNB, nanti menjelang maghrib ada dari GDP, dan besok Japan Yen. Gimana tuh bakal pergerakannya? Nah, tentunya ketika USD sendiri naik sampai 75 basis point, diperkirakan bank-bank lain yang mungkin tadi ya seperti SNB ini yang tadinya kebijakannya sebetulnya kita nggak mau naikin suku bunga, mungkin bisa berubah pikiran juga daripada nanti rate-nya makin hancur parah-parahan dibandingkan US dollar.
Oke, nah lanjut. Ini yang kemarin ya, Fed naikkan suku bunga sebesar 75 basis point di FOMC semalam menjadi 1,75% dan membuka potensi kenaikan 50-75 basis point lagi di rapat Juli dengan target baru di akhir tahun itu sebesar 3,4%. Jadi di sini kita bisa lihat ya, Fed itu seberapa agresif sebetulnya menaikkan suku bunga, perkiraan kenaikan suku bunganya. Karena memang inflasinya sendiri masih bergerak sangat liar, belum bisa kita bilang belum terkendali lah. Diperkiraan di akhir tahun 2022 perkiraan itu suku bunga ada di sekitar 3,4% dan mencapai 3,6% di tahun 2023 sebelum akhirnya bisa kembali lagi ke angka 3,4% di tahun 2024. Jadi memang ini bisa kita bilang inflasi tinggi ini bukan bakal berdampak mungkin 1-2 bulan ke depan, tapi bahkan bisa mencapai 1-2 tahun ke depan. Jadi ya brace yourself, persiapkan diri kalian ya. Indonesia sih belum berasa karena Indonesia punya semuanya. Tapi begitu nanti mungkin ada kenaikan dari bahan baku impor atau apapun ya, itu tuh yang bakal berasa. Mungkin lebih berasa mungkin kalau kalian Indonesia itu yang banyak impor tuh mungkin elektronik atau mungkin otomotif, itu bakal berasa kenaikannya. Nah, lanjut. Oke. Untuk emas sendiri, trader tersenyum karena harga minyak ini turun lagi. Jadi memang harga minyak kemarin itu jatuh karena memang ketika kenaikan suku bunga diumumkan itu membuat jadinya permintaan akan minyak itu menurun. Karena memang udah minyak itu kan basisnya US dollar, ditakutkan nanti indeks US-nya naik, maka harga minyak bisa naik lagi, maka permintaan untuk minyak sendiri itu mulai menurun. Nah, sementara ini produksi minyak mentah Amerika Serikat yang kemarin itu stagnan selama beberapa bulan terakhir, naik tipis 100.000 barel per hari, pekan lalu menjadi 12 juta barel per hari. Dan ini merupakan level tertinggi sejak April 2020. Ditambah lagi nih, di Cina sendiri, kita tahu Cina sendiri membuat kebijakan itu zero covid. Zero covid itu dimana jika memang masih ada orang yang terindikasi covid di Cina sana, mereka belum mau tuh membuka normal seperti kita lah. Pabrik-pabrik masih ditutup, mereka masih lockdown seperti itu. Jadi memang penurunan ini semakin dalam dikarenakan hal itu. Tentu pabrik-pabrik di Cina tutup, permintaan akan minyak berkurang juga. Namun memang kekhawatiran untuk pasokan yang sekarang ini masih ketat dan diperkirakan harga minyak itu bergeraknya masih ranging di antara 115 sampai 120. Oke, dan ini kenaikan Fed sendiri sebesar 75 basis point merupakan kenaikan tertinggi sejak tahun 1994 dan disampaikan setelah data terbaru menunjukkan sedikit kemajuan dalam pertempuran melawan inflasi. Jadi memang kita tadi yang saya bilang ya di awal datanya kemarin itu kan core sales-nya udah mulai menurun dan juga core penjualan di Amerika Serikat itu udah mulai menurun. Diartikan itu supaya udah mulai penurunan permintaan. Nah, penurunan permintaan itu sendiri merupakan tanda-tanda sebenarnya bisa dibilang negatif, bisa dibilang positif. Positif kalau memang saat ini terlalu tinggi inflasinya, permintaan pengeluaran itu membuat jadinya inflasi itu bisa diindikasikan udah mulai terkontrol, udah mulai menurun seperti itu. Nah, ditambah lagi suku bunga Amerika Serikat sekarang ini lebih tinggi versus imbal hasil terendah Jepang telah membebani yen. Buat yang trading di yen itu udah mencapai harga tertinggi lagi di 135,6 per dolar di awal sesi, dan juga menghapus kerugian untuk perdagangan naik sekitar 1,3% terhadap greenback. Nah, untuk yen sendiri kita bisa perhatikan nanti di hari Jumat bagaimana kebijakan Bank of Japan, karena memang sebetulnya Bank of Japan itu dilemanya kenapa? Inflasi mereka bisa dibilang masih di tingkat yang dapat dikontrol. Karena memang kalau kita tahu ya sebelum pandemi itu inflasi Jepang itu bahkan minus, nggak bertumbuh di Jepang. Nah, saat ini inflasinya di level 2%-an Jepang itu. Jadi
BOJ sendiri masih di antara mau naikin apa enggak, karena memang inflasi itu kan yang normal itu untuk negara maju itu sekitar 2%. Nah itu bisa kita lihat nanti kebijakan BOJ bagaimana di hari Jumat. Sedangkan untuk pound sterling sendiri, saat ini pound sterling sendiri sudah pulih dari level terendah terhadap dolar sejak Maret 2020, naik 1,71% menjadi 1,2202 dolar. Namun memang ada penangguhan hukuman karena kita tahu ya saat ini ada kasus Brexit. Kasus Brexit itu masih menjadi momok lah di Inggris sendiri, dan ada kalau nggak salah negara bukan New Zealand, ada negara bagian Inggris yang ingin memisahkan diri karena mereka nggak ingin ikut di dalam Brexit itu sendiri, dan membuat Uni Eropa sendiri memberikan sanksi lah kepada Inggris karena Brexit tersebut dan tidak mengizinkan melepas Irlandia Utara. Irlandia Utara itu lepas dari Inggris karena Irlandia Utara itu pengen lebih condong ke Uni Eropa. Oke, sekian untuk morning briefing kali ini.